اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب البشرى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'alal itlaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Gimana, aman enggak? Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak betul karunia yang Allah berikan kepada kita dan tertingginya adalah nikmat kita kenal kepada Allah. Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala fihi thalathu hisalin." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, faqihan fiddin atau fikhan fiddin. Orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala sibukkan waktunya untuk senantiasa menuntut ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya kesibukan dalam ketaatan. Dan ketaatan yang terpenting setelah ibadah adalah menuntut ilmu.
Karena pada hakikatnya orang tuh kalau ibadah tidak dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, amal-amal ibadahnya tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Tetapi orang tuh kalau sudah punya ilmu, walaupun dia belum mengamalkan ilmunya, maka dia sudah punya derajat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Dzarrin la antaqdu wa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalli alfa raq'ah." Wahai Abu Dzar, belajarnya kamu satu bab ilmu dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan ataupun belum diamalkan, itu jauh lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Artinya orang yang duduk dalam majelis ilmu itu, dia sudah punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dia paham ataupun nggak paham. Pahamnya Allah berikan kelebihan kepadanya untuk bisa memahami, dapat kebaikan, nggak pahamnya juga sama. Maka Nabi bersabda, orang tuh kalau duduk dalam majelis ilmu setelah kembali ke rumah, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Apabila mereka bangkit dari majelis ilmu dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, sungguh Allah telah menghapuskan dosa-dosa mereka dan Allah telah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melangkahkan kaki antum dari rumah jauh-jauh ke sini tujuannya hanya satu, bagaimana duduk dalam majelis ilmu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala ista'malahu, akan menggunakan waktunya. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Digunakan untuk apa waktunya orang itu? Nabi bersabda, "Yuwaffiquhul a'malus shalih qabla mautihi." Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa beramal soleh sebelum datang kepadanya kematian. Amal soleh itu banyak sekali. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu kata Kiai Uzairon, beliau mengatakan amal yang sesuai dengan arahan Nabi. Amal yang sesuai dengan arahannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan arahannya para sahabat, sesuai dengan arahannya para tabi'in, sesuai dengan arahannya para ulama-ulama soleh. Itu amal soleh. Apapun bentuk amalnya, kalau tidak sesuai dengan arahan baginda Rasulullah SAW, kemungkinan besar nggak Allah terima. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai tujuan dalam hidup kita. Contoh kita nih, contoh simpelnya, kalau kita sholat nggak baca sholawat di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita nggak baca itu, maka sholatnya sah atau tidak sah? Nggak sah. Berarti menyandarkan ibadah kita dengan apa yang telah dibawa Nabi adalah satu kewajiban. Karena Rasulullah adalah makhluk paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi melainkan karena barokahnya Nabi. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh berfirman dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau seumpama aku tidak ciptakan kau wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Dan Rasulullah SAW ini makhluk yang paling sempurna, maka kita harus menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai potong kuku sampai potong leher, kita jadikan Nabi itu sebagai tujuan hidup kita. Inilah orang yang bahagia, inilah orang yang sukses. Makanya para sahabat sukses kenapa? Karena menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup. Apapun yang Nabi sampaikan, maka para sahabat kerjakan. Apa yang Nabi larang, para sahabat tinggalkan. Para sahabat itu mencintai Rasulullah di luar nalar mereka berpikir. Di luar nalar kita berpikir, para sahabat mencintai Nabi itu. Banyak sekali cerita-cerita sahabat. Dalam perang Uhud, para sahabat membela Rasulullah mati-matian. Ada seorang sahabat namanya
Abu Dujanah As-Simak radhiyallahu taala anhu, ketika ada anak panah yang hampir melukai tubuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berlari sekuat tenaga dan beliau menghalangi anak panah tersebut agar tidak melukai Nabi SAW, sehingga anak panah tersebut tembus di kedua matanya beliau dan kedua matanya tuh keluar dari tempat asal mulanya itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kau kerjakan ini sehingga kedua matamu keluar dari tempatnya? Maka seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, jangankan anak panah ini melukai tubuhmu, semut menggigit engkau saja, maka saya nggak rela ini. Semut melukai, sebut menggigit Nabi itu beliau nggak, para sahabat tuh nggak setuju. Bagaimana syairnya itu? Ya, bagaimana syairnya, lupa saya. Ada syairnya itu. Ya Allah, saksikanlah Abu Dujanah siapa namanya sih? Bukan, Abu Tolha itu yang badannya kena 70 anak panah itu loh. Ini matanya keluar. Ya Rasul, ya Allah, saksikan ya Allah. Allahumma inna Aba Qatadah, bukan Abu Dujanah. Ya Allah, fashhad ya Allah, inna Aba Qatadah taqad aujahu bi nabika faj'alha ahsana ainaihi nadhara. Ya Allah, saksikan Abu Qatadah rela kedua matanya terlepas, copot dari tempatnya demi dia membela ku ya Allah. Abu Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, inna Aba Qatadah taqad aujahu bi nabiyyika faj'alha ahsana ainaihi nadhara. Ya Allah, saksikan ya Allah, Abu Qatadah ya Allah, matanya terlepas dari tempatnya karena membelaku, maka ganti matanya dengan mata yang lebih indah ya Allah. Maka itu mata yang tadinya bergelantungan itu beliau pegang, beliau masukkan ke tempat semulanya. Apa kata Sayyidina Abu Qatadah? Ketika mataku pernah keluar dari tempatnya dan dipegang oleh tangan Nabi yang mulia, dari situ aku tidak pernah merasakan sakit lagi. Masya Allah, itulah Rasulullah SAW. Kayaknya wajib sekali kita mengikuti Nabi, itu wajib banget. Ada seorang penyair mengatakan, al-misku fahil misku fah lamma dzakarna Rasulullah. Terus wan nurulahin nurulah lamma hadarna Aba Zahra. Al-misku fahil misku fah lamma dzakarna Rasulullah. Harum di atas keharuman yang sangat indah apabila kita senantiasa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nurulahin nurulah, cahaya di atas cahaya apabila kita bersama yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus jadikan nama itu sebagai tujuan hidup kita. Nah, untuk mengetahui bagaimana kehidupan Nabi 24 jam, nggak ada cara lain kalau nggak duduk dalam majelis ilmu. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Itu kalau kita baca Al-Maulidu Al-Barjanji, Maulid Ad-Dibai, Simtud Durar, itu semua menceritakan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Al-Barjanji itu disebutkan, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Maka beruntunglah kalian yang menjadikan Nabi sebagai tujuan dalam hidup kalian. Beruntung. Kita mau hidup di zaman kayak apapun, kalau tujuan Nabi selamat. Tapi kalau kita tidak menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup kita, nggak selamat. Mau kita orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, kalau nggak ikut Nabi celaka. Tapi kalaupun kita hidupnya Allah berikan kesederhanaan, bahkan waliya'udzubillah mungkin diantara kita ada yang kekurangan, tapi kalau hidup mengikuti cara yang dibawa oleh Nabi, pasti yang ada adalah keberuntungan dan kesaadahan, keberuntungan di atas keberuntungan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Hidupnya miskin, tetapi karena hidup bersama Nabi,
hidup dengan Rasulullah, hari-hari melihat wajah Nabi, mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah, dan menjadikan Nabi sebagai tujuan hidupnya, maka Abu Hurairah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dunia dan akhiratnya. Tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang hidup dengan kemewahan hartanya, Allah Subhanahu wa taala berikan dunianya lebih, tapi kalau nggak hidup mengikuti cara Nabi, Allah matikan, binasakan dia dengan sehina-hinanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang tuh kalau nggak ikut Nabi, ya, orang tuh kalau nggak mau taat kepada Allah, nggak mau ikut caranya Rasulullah, fa inna lahum ma'isyatan dhanka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Kelihatannya mobilnya mewah, dibawa sama supir, tiba-tiba nabrak, ya kan? Tiba-tiba nanti ada masalah. Itu kayaknya kelihatannya mewah banget rumahnya, padahal dalam rumahnya neraka. Itu ribut mulu sama istrinya, anaknya nggak taat, yang laki masuk penjara, yang perempuan hamil di luar nikah. Kenapa? Karena tidak menjadikan agama dalam rumahnya. Maka solusi terbaik dalam hidup adalah agama harus kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak apa? Wa zahadatan fid dunya. Orang tuh kalau disayang sama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kehidupan yang zuhud. Kalau dalam fadilah sedekah tuh zuhud bukan berarti nggak punya dunia. Ya, kalau kata Sayyidina Imam Ghazali, beliau mengatakan antam lika syai' wala yamlikaka syai'. Zuhud itu punya dunia, tetapi hati itu nggak terkesan dengan dunia yang dia punya. Tapi ada lagi tingkatan zuhud yang lebih tinggi. Apa itu? Antat trukat dunia wala tubali biman akhodaha. Kamu meninggalkan dunia, padahal dunia sudah datang kepada kamu, tapi ditinggalkan sama dia. Itu bukan kelasnya kita, apalagi Bang Rio, enggak itu. Nah, kalau kelasan kita mah Haji Alku masih butuh dengan dunia. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar minggu kemarin, definisi tentang zuhud, tentang ikhlas dan sebagainya dan semacamnya itu. Nah, zuhudnya kita itu ya masih butuh dengan dunia. Bukan nggak boleh nggak punya dunia, silahkan punya dunia. Bahkan kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya itu wajib bagi kita hidup di akhir zaman itu punya dunia. Kenapa? Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang harus mengeluarkan dunia kita. Haji, zakat, umroh, sedekah, wajib kita kerja dunia. Tapi yang dilarang dalam agama terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Itu dilarang dalam agama. Sehingga dia mengalahkan segala cara untuk mendapatkan itu. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Itu yang dilarang dalam agama. Contohnya kalau antat rokad dunya wala tubali biman akhodaha adalah para sahabat. Tahu ceritanya Sayyidina Umar menangis ketika dunia datang bertubi-tubi kepada Sayyidina Umar. Di pojokan Masjid Nabawi beliau menangis berdoa kepada Allah sambil merengek kepada Allah. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Umar, mata buki, kenapa engkau menangis? Padahal Islam sudah berjaya, Islam sudah di atas pundak-pundak kita. Romawi, Persia, takluk. Mesir, Yaman, Palestina takluk. Orang-orang kafir sudah semua tunduk kepada engkau, wahai Amirul Mukminin. Apa yang kau tangisi hari ini? Apa yang kau tangisi?" Kata Sayyidina Umar, "Datangnya dunia kepadaku." Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kalau seumpama dunia yang datang kepadaku adalah perkara yang sangat baik, tentu akan Allah datangkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Ini nggak baik nih, kalau gitu nggak baik ini. Nah, tapi kita tingkatannya bukan kayak gitu. Bahkan kalau dalam fadilah sedekah itu tadi pagi dibaca di Al-Mau'izah, zuhud itu ya kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan, namanya zuhud. Haji Alpin misalnya Allah kasih mobil mewah, ya itu buat ngaji, itu namanya zuhud. Nah, zuhudnya beliau ya itu. Jangan sampai kita ingin perkara yang lain, pokoknya udah nikmatin aja dengan syukur kita. Maka yang Nabi ajarkan dalam hidup itu dua, teman-teman. Syukur dengan sabar. Syukur dengan sabar itu kalau kata Gus Mahmud seperti sayap. Sayap burung itu. Kalau dari keduanya salah satunya misalnya ada yang patah, maka nggak bisa terbang.
Begitupun kehidupan kita. Kalau kehidupan kita nih dibarengi dengan syukur, dibarengi dengan sabar, ya, kemudian bertawakal kepada Allah, maka hidup kita akan terbang. Hidup kita akan nyaman. Maka syukur dalam setiap keadaan. Sabar atas segala musibah yang telah menimpa kepada kita. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat di waktu pagi hari, kaifasbahtum jami'an, bagaimana pagi hari ini kalian? Maka para sahabat mengatakan, asbahna bil mu'minina ya Rasulullah, alhamdulillah kami pagi-pagi ini beriman kepada engkau, kepada Allah. Wa ma'alamatu dzalik, apa tandanya kalian beriman? Ada tandanya. Apa tandanya? Para sahabat mengatakan, yaitu nashkuru birroha, kami syukur atas segala keadaan kami. Itu tanda orang iman tuh. Tanda orang iman tuh kayak gitu tuh. Tanda orang beruntung tuh kayak gitu tuh. Orang kok pagi-pagi bangun tidur lupa Allah tuh orang jahil. Kata pengarang kitab Hikam itu, bukan Hikam ini ya, pengarang kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, al-ghafil idza aslah yanzuru madza yaf'alu bik. Orang yang bodoh adalah orang yang ketika bangun tidur dia lupa Allah. Coba antum angkat tangan di sini yang tadi bangun tidur langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa lupa salat subuh juga antum? Itu bukan lagi lupa Allah, ngeremehin Allah tuh kayak gitu tuh. Nabi bilang, man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang lalai dalam sholatnya, berarti dia telah hina di hadapan Allah. Jadi kalau pengen tahu derajat kita di hadapan Allah, lihat bagaimana sholat kita, udah. Antum ini cuma tulis di rumah, perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu cuma tulisan, prakteknya enggak. Subuh kesiangan terus. Iya, subuh kesiangan terus. Zuhur kesiangan, zuhur di kantor sibuk, asar di perjalanan, maghrib sama di perjalanan macet, isya capek. Lu kapan mau ketemu sama Allahnya? Masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Walaupun kita masih ninggalin sholat, masih dikasih nafas, masih dikasih rizki, masih dikasih kehidupan, masih diberikan istri yang solihah, anak yang taat. Nashkuru birroha, kami syukur atas semua keadaan kami ya Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Nasbiru alal bala, kami sabar dengan apa yang terjadi kepada kami. Maka di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan sabar. Kata Syekh Nawawi, as-sabru wa huwa tarkus syaqwa minal balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar, kamu tidak ngeluh di status, itu sabar tuh. Ente nggak makan kan, anak nggak jajan, aduh suami belum ngasih uang, jadi anak kelaparan, dibikin status, banyak orang yang tahu. Ngapain? Nggak ada gunanya. Kata Nabi dalam fadilah sedekah atau dalam kitab Nashihul Ibad, barang siapa yang mengadukan keluh kesahnya kepada selain Allah, Allah akan lipat gandakan keluh kesahnya 10 kali lipat. Jadi ente kalau punya sesuatu, punya masalah, kok ditulis di status, diceritakan kepada tetangga, kepada teman, itu masalahnya bukan selesai, makin tambah. Udahlah, jangan bikin-bikin status. Ente ini punya Allah, Dia yang membuat masalah, Dia juga yang akan menyelesaikan, yang pasti akan menyelesaikan masalah. Lihat Nabi, idza hazabahu amrun faragha ila shalah. Nabi itu kalau punya masalah, maka selesaikannya dengan sholat. Nabi yang udah jadi nabi aja, kalau punya masalah selesainya dengan sholat. Masa ente bukan nabi, bukan siapa-siapa bikin status. Datang ke dukun A sampai Z, datang. Gimana ini Pak Dukun biar kaya? Ternyata Kak Dukunnya juga miskin. Lucu kan? Bodoh banget orang-orang yang datang ke dukun itu. Benar. Nasbiru alal bala, sabarkan. Apa tuh? Syekh Nawawi mengatakan, was-sabru wa huwa tarkus syaqwa minal balwa li ghairillahi ta'ala. Saya terjemahkan bebas, sabar itu enggak mengadukan kesusahan kita kepada selain Allah. Apa sabar itu apa?
kepada selain Allah. Udah, kita ini punya Allah yang maha luar biasa baiknya, pol-polan. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala nggak baik, orang yang ketinggalan sholat subuh diberhenti napasnya 15 menit aja. Bangun jam 6:30 dia. Mampus itu. Orang udah isrok, orang udah baca Yasin, udah istighosa, udah baca Waqiah, udah sarapan pagi dia masih molor aja. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana mau dapat barokah doanya Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Jadi kalau pengen dapat doanya Nabi itu, berkailah umatku. Kira-kira kalau doa Nabi itu Allah terima nggak? Nggak mungkin nggak Allah terima, pasti Allah terima. Ente bagaimana mau dapat berkah dari doanya Nabi? Subuhnya aja kesiangan. Ya kan? Kalau dulu pernah Nabi desain kesiangan sholat subuh sekali seumur hidupnya. Itu untuk menjadi syariat, menjadi hukum untuk orang setelah Nabi. Tapi kalau antum 1 bulan 28 hari antum kesiangan. Alasannya banyak lagi. Udah gitu lebih parah lagi, udah makan kesiangan ngopi dulu. Bu, kopi bu. Astagfirullah. Sebat dulu. Nauzubillah min dzalik. Tapi Allah masih maha baik loh. Allah berfirman, ya bani Adam, innaka in da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepada aku dengan membawa semua dosa-dosa kamu, datang kita kepada Allah dengan mengadukan, ya Allah, saya tadi ketinggalan sholat subuh, kemarin saya berzina, kemarin saya mencuri, kemarin saya ngintip, kemarin saya berjudi. Datang kita kepada Allah, merasa hambanya Allah, ya Allah. Maka Allah mengatakan, ala makana fika wala ubali. Iya, saya terima taubat kamu, jangan diulangi. Kok ngulangin lagi? Datang lagi, Allah terima lagi. Ngulangin lagi, datang lagi, Allah terima lagi. Sampai kapan? Sampai kita bosan bermaksiat. Bukan bosan bertaubat, bosan bermaksiat. Ingat-ingat nih ya, bukan hanya perempuan, kadang-kadang laki-laki juga bikin statusnya ngeluh melulu. Mana laki-lakinya antum tuh mana? Kalimat-kalimat yang arahnya kepada ngeluh. Motivasi-motivasi, tetap aja ngeluh. Orang ngeluh tuh sama aja orang yang berputus asa. Dan putus asa itu kalau kata Ki Ubed apa? Ciri orang berputus asa itu adalah cirinya orang Bagaimana Ustaz Kifari ayatnya? Surat Yusuf. Wala tai'asu mir rauhillah. Terus innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Orang tuh kalau ngeluh terus berarti nggak ada bedanya dengan orang kafir. Nasbiru alal bala. Terus yang ketiga apa tandanya beriman kepada Allah tuh? Nardo bil qada. Ridho dengan semua keputusan yang Allah berikan kepada kami. Kata Nabi, soddaqtum, kalian telah benar iman kalian, telah benar iman kalian. Jadi kalau kita sudah punya 3 perkara ini nih teman-teman, syukur, sabar, ridho, maka berarti benar iman kita itu. Ya, orang tuh kalau sudah iman masuk ke dalam hati itu, kata Rasulullah, beliau bersabda, maka tandanya juga 3. Hari ini kita ngaji nasul ibad. Tandanya juga 3. Tanda iman tanda cahaya iman masuk ke dalam hati seorang hamba itu, kata Nabi, tandanya 3 juga. Tadi kan tanda yang tanda agar iman masuk. Sekarang iman tuh kalau sudah masuk ke dalam hati tandanya 3. Apa yang pertama? At-tajafi andaril gurur, tidak tertipu dengan kehidupan yang sebentar. Apa itu? Tidak ketipu dengan kehidupan dunia. Kata Sayyidina Ali, ad-dunya hulmun niyam wa dhillul ghamam, faman arafaha wa talabaha faqad ahta'at tariq. Ad-dunya hulmun niyam. Dunia itu kesenangannya seperti orang yang sedang mimpi. Ya kan? Mimpi punya mobil mewah, mimpi
tambah dunianya, mimpi istrinya lebih dari satu gitu. Pas bangun, mimpi doang. Hulmun niam. Seneng banget gitu kan. Amir Andi tidur tuh ketawa-tawa, dibangunin sama istrinya. Ya bangun ya. Oh bohong tadi ya. Kamu mau bangunin. Hulmun niam, seperti orang yang lagi mimpi. Wadillul ghamam, seperti bayang-bayang. Dunia itu seperti bayang-bayang, nggak akan pernah kita dapat. Kata Sayyidina Ali, faman arafaha, barang siapa yang sudah mengetahuinya, wa talabaha, dan bersungguh-sungguh mendapatkannya, faqad ahta'at thoriq, sungguh telah sesat jalannya. Tuh, pertama tuh at-tajafi andaril gurur, nggak tertipu dengan kehidupan dunia. Nggak tertipu. Silahkan punya dunia, tapi jangan tertipu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua al-inabah ila daril khulud, tawajuh dengan kampung akhirat. Tawajuh dengan kampung akhirat. Apa kehidupan setelah mati itu, ngapain dia tuh? Oh, ternyata ada perjalanan yang masih panjang, Bang Rio. Perjalanannya anak Adam itu kata Allah tidak akan selesai sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Baru selesai itu perjalanan anak Adam tuh. Kalau belum masuk surga, kalau belum masuk neraka, belum selesai. Karena setelah dunia ini akan ada tempat yang Nabi mengatakan ma ra'aitu man daraqatun illa wal qabru haq. Tidak ada perkara yang paling menakutkan aku lihat melainkan kubur adalah kepastian. Kubur itu perkara yang paling menakutkan. Kita ini bulan depan, tahun depan, tinggal nunggu aja udah. Tinggal nunggu aja. Dan mati itu nggak mandang tua atau mudanya. Pokoknya mati, kalau waktunya mati ya mati. Udah. Makanya seorang ulama mengatakan itu, apa yang 3 tanda orang cerdas tuh? Aqalun nasi salasun man taraqad dunya qabla an tantrukahu. Tandanya orang cerdas itu 3. Yang pertama, taraqad dunya qabla an tatrukahu, meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Wa anara qabrahu qabla ayyaskunahu, menghiasi kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Ente udah ngiasin kubur belum? Kubur tuh hiasannya bukan dengan kita beli AC, bukan dengan kita mengumpulkan uang, bukan. Kan sering saya cerita di sini, saya pernah ngikut nguburin orang di San Diego Hills sama Amir Andi tuh. Mahal banget. Dikira 270 juta tuh dalamnya tuh ada AC-nya, ada iPhone 13 atau 15 Pro Max-nya gitu. Ternyata sama aja. Keluar dari ambulan bedanya dipayungin, ada karpet merah, rapi cara penguburannya. Kemudian setelah itu makan nasi padang sederhana 270 juta. Dikira 270 juta tuh kan komplit di dalamnya gitu kan. Dan tanya San Diego Hills kan itu apa? Bekas sawah diuruk. Jadi becek. Mir, iya. Dulu tuh setelah Covid persis ya Mir ya. Setelah Covid itu. Masya Allah. Yang meninggalnya siapa? Direktur OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu. Masya Allah. Qadarullah ala masya Allah. Alhamdulillah saya bareng berdua sama Amir untuk kesana. Berapa ini? 270 juta. Pengen tahu apa sih 270 juta itu? Dikira ada kulkas kecil gitu kan di dalamnya, nggak ada. Kamar mandi di dalam gitu. Wa anara qabrahu qabla ayyaskunahu, menghiasi kubur sebelum dia masuk ke dalam kubur. Apa hiasan kubur tuh? Amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Amal yang kita kerjakan di dunia itu semua nanti akan Allah balas. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap apa yang dibuat oleh anak Adam berupa keburukan atau kebaikan,
pasti semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib atid dan ada balasannya. Tuh tandanya orang cerdas yang kedua. Yang ketiga apa? Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Dapat ridha Allah sebelum dia ketemu sama Allah. Siapa sih orang-orang yang dapat ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah? Banyak. Contoh pertamanya yang udah jelas pastinya adalah para sahabat. Udah. Makanya kita harus ikut di relnya sahabat. Para sahabat itu mikirnya bagaimana akhiratnya senang, bagaimana kuburnya selamat. Ya. Jadi kalau para sahabat nih punya masalah, yang beliau kerjakan bukan mengadukan masalahnya kepada anak istrinya, tapi beliau ambil wudhu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, ngobrol sama Allah. Senang kan kita kalau ngobrol sama bos kita tuh dipanggil, wah dipanggil ngobrol. Nih kita masa nggak senang ketemu sama Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-isti'dad lil mauti qabla nuzulihi. Persiapan di dunianya hanya persiapan untuk mati. Makanya dalam hadis dikatakan itu, barang siapa yang membaca doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, ya Allah berkailah kehidupanku dan ya Allah, Allah mubarik li fil mauti, ya Allah berkailah aku dan kehidupan setelah ini, setelah mati, asyra marat, 10 kali atau 20 kali, dalam riwayat 25 kali. Kok mati betulan, maka terhitung mati syahid. Maka terhitung mati syahid. Hari ini kita minta mati syahid, tapi amal kita jauh dari amal-amalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda orang itu celaka. Yang pertama apa? Nisyanuz dzunub al-madiyah wa indallahi ta'ala mahfudhah. Melupakan dosa yang lama tidak ditaubati. Jadi dia sengaja melupakan dosanya, tapi nggak dibarengin dengan taubat. Beda dengan orang yang melupakan dosanya dengan ditaubati, beda. Dia melupakan dosanya tapi nggak dibarengi dengan taubat, maka ini termasuk tandanya orang yang celaka. Ya. Kan perintahnya Nabi, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Orang tuh kalau melakukan dosa kecil dia taubat, orang tuh kalau melakukan dosa besar dia taubat, maka nggak terhitung dosa besar. Tapi kalau ada orang istiqomah melakukan dosa kecil, dengan kesenangan dia melakukannya, maka lambat laun dosa tersebut akan dihitung besar. Makanya melakukan dosa itu, maksiat itu dosa besar. Yang lebih parah lagi adalah menceritakan kemaksiatannya itu. Kenapa menceritakan kemaksiatan itu bisa dikatakan dosa juga? Ada potensi kalau kita menceritakan kemaksiatan kita kepada orang lain, atau mungkin kepada anak sendiri, ada potensi nggak anak akan melakukan dosa yang sama kayak kita? Ada potensinya. Makanya jangan kita menceritakan, lupakan saja sambil dibarengi dengan taubat. Kalau kata hikam itu dikatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka al muwafiqat. Di antara tanda mati hatinya seorang hamba, tidak ada rasa menyesal setelah dia tertinggal amal. Itu dalam hikam tuh dikatakan begitu tuh. Antum perhatikan diri antum deh. Bagaimana ketika antum tertinggal beramal? Apa yang antum merasakan? Menyesalkah atau biasa aja? Bagaimana perasaan antum ketika antum maksiat? Menyesalkah atau bahkan antum, lu kemana semalam nggak datang? Rame semalam. Ceweknya 10 bro. Cakep semua lagi. Kalau antum bahagia, iman tuh sedang tidak ada dalam hati antum. Nabi bilang, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa'anta mu'min. Orang beriman tuh kata Nabi, keburukannya yang dia kerjakan dia nyesel. Tandanya orang beriman tuh.
Orang tuh kalau nggak punya iman, kata Nabi, keburukan yang dia buat dan dia nggak nyesel tuh nggak punya iman, kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan tidaklah orang melakukan kemaksiatan dan dia dalam ketika bermaksiat dia kok tidak menyesal, bisa dipastikan imannya sedang Allah cabut. Kalau seumpama lagi maksiat, iman lagi maksiat kok pas Allah matikan, berarti sedang ada iman atau tidak? Jawab. Sedang tidak ada iman. Ya mungkin secara zahir kita Islam, tapi Allahu alam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu-dulu yang punya dosa taubatin. Allah tuh seneng sama hamba yang mau taubat, tuh senang banget. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang sama hamba-hamba yang mau taubat. Ya, bahkan maktubun fit Taurat, tercatat dalam kitab Taurat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba yang datang menghamba kepadanya. Datang kita kepada Allah. Mau kayak apapun banyaknya dosa kita, kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah Allah terima taubat kita. Pasti, nggak mungkin enggak. Baik banget Allah sama kita tuh, pol baiknya. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubbilat amruddat. Selalu mengingat kebaikan yang pernah dia kerjakan. Itu namanya nggak apa? Nggak ikhlas. Apa kemarin ikhlas tuh? Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu adalah ifradul qasdi bil haq, yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan dalam amalnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan itu. Ibadahnya kita tuh, saya mau tanya dulu, ada satu orang yang kemarin ngaji, tingkatan ibadah kita dalam ilmu tasawuf kata Imam Ghazali ada berapa? Coba yang bisa, yang kemarin ngaji selain Ustadz Gifari, ayo coba yang kemarin ngaji, ayo Ustadz Evan. Nah, yang pertama mubtadiin, nah, yang kedua abidin, yang ketiga arifin. Kita nih di nomor berapa nih kita nih? Mubtadiin tuh kata Imam Ghazali menjadikan agama untuk mendapatkan dunia tuh mubtadi itu. Nggak apa-apa, silahkan. Kan kita sering lihat kalau ngeliat mobil mewah, rumah mewah, sholawatin aja dulu. Nggak apa-apa, silahkan. Yang kedua, tingkatan abidin, menjadikan ibadah kita, agama kita untuk mendapatkan keuntungan akhir. Nggak apa-apa juga. Tapi ada lagi yang di atas mubtadiin, abidin. Wah, itu udah tingkatannya orang-orang yang Allah kasih taufik. Udah amalnya toh untuk Allah. Itulah ifradul haqqi bil qasdi itu. Menjadikan Allah tuh sebagai tujuan amalnya. Ada seorang ulama mengatakan, la yatibul lailu illa bimunajatika wa la yatibun naharu illa bi'afwika wa la tatibul jannatu illa biru'yika. Ya Allah, kata ulama itu, kalau nggak salah Yahya bin Mu'adz ini, ya Allah, seorang tabi'in, malamku tidak akan terasa indah apabila tidak bermunajat kepadamu. Ente tidur aja. Padahal Nabi udah bilang, wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Ketahuilah kemuliaannya orang beriman itu terletak di waktu malamnya. Ente tidur aja kan? Tidur, boro tahajud, subuhnya kesiangan. Udah itu aja. Bagaimana mau tahajud? Udahlah, nggak usah tahajud dulu, subuh dulu. Ya, kalian punya masalah aja. Aduh, padahal sudah tahajud subuh tapi kesiangan. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Punya masalah nih Ustadz, udah jaga sholat 5 waktu, padahal saya sudah tahajud. Lebih mengedepankan sunnah daripada wajib. Padahal Sayyidina Umar mengatakan, sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu jauh lebih aku sukai daripada antum sholat wajib 2 rakaat dan berjamaah. Itu lebih aku sukai daripada antum mengerjakan sholat 1 juta rakaat tapi sholat sunnah.
Ramadan Allah lipat gandakan yang sunnah menjadi wajib. Yang wajib berapa kali? 70 kali. Sampai kapanpun sunnah nggak akan bisa mengalahkan wajib. Maka saya pesan sama teman-teman sini, wajib dulu dahulukan. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan orang yang punya qadaan sholat haram mengerjakan sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i. Maka fokuskan diri kita untuk mengerjakan sholat-sholat wajib. Ini yang qaul yang paling muktamad. Tapi ada juga yang mengatakan yang masih punya utang-utang sholat, ya difokuskan bayarnya, nggak apa-apa juga sambil mengerjakan sunnahnya. Habis sholat waktu sholat duhur, sholat dulu 4 rakaat sholat duhur qadha dia, kemudian qobliyah duhur. Bahkan kalaupun kita nggak qobliyah itu, kita mengqadha sholat sebelum sholat duhur itu, pas setelah azan itu kita dapat pahalanya qobliyah kok. Nah, cuman semangatnya kan lebih semangat sunnah daripada wajib. Padahal punya utang banyak banget itu sholat. Kata Nabi, man nasiya sholatan aw nama anha faqaffaratuha ay yusalli 'alaiha. Barang siapa yang tertinggal sholatnya, lupa ataupun karena sengaja, maka mengkafarohnya dengan membayarnya. Ini jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang meninggal dunia nggak tahu dari mana tiba-tiba Ustaz mau bayar fidyah. Fidyah apa nih? Sholat 10 tahun. Ngapain cuma ngasih beras 5 kilo? Kalau begitu mau gua ninggalin sholat 10 tahun ngasih beras doang 5 kilo. Makanya saya bilang ini fidyahnya fidyah apa? Ya ninggalin sholat kali Ustaz. Aduh, enak banget kalau kayak gitu. Masa iya sholat bisa diganti dengan bayar fidyah dengan beras? Ada aturan-aturan dalam fikih itu. Ada aturan-aturannya. Berapa sholat yang dia tinggalkan, harus berapa mud yang dia keluarkan, sengaja atau bukan karena sengaja. Yang kalau tidak dengan sengaja seperti dia nggak sadar, wal qudratu ala sholat. Orang yang nggak sadar berarti kan nggak ada kuasa untuk sholat, maka nggak wajib sholat. Berarti nggak usah diqadha dalam i'anatul talibin itu. Jadi kita harus ngerti. Maka ustadz tuh kita ngaji tuh cari ustadz yang jelas, yang sanatnya mutasil, ngajinya di mana, mondok sama siapa, gurunya siapa. Karena kata para ulama, laulal isnad laqalan nasu man syaa ma saa. Orang tuh kalau nggak punya sanad ngomongnya ngawur. Ngomongnya pasti ngawur. Ya. Kan banyak sekarang nih, pinter ngomong, rame, ntar tiba-tiba hilang. Kenapa? Gara-gara bilang Nabi bau. Kan dulu ada kayak gitu-gitu tuh. Bilang Nabi dekil. Apa? Nabi nyolong mangga. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, gurunya Imam Syafi'i, beliau tidak pernah menyebut nama Nabi kecuali beliau dalam keadaan suci. Makanya jadi Malik bin Anas. Yang kitab Muwatta'nya dihafal oleh muridnya Imam Syafi'i 7 jilid kitab Muwatta' Imam Malik itu. Disarahin lagi Aujazul Masalik oleh yang ngarang Fadilah Amal. Itu jangan dikira Fadilah Amal itu yang orang-orang biasa tuh. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ya, a'immatul muhaddisin fi zamanina hadza, imamnya para imam, pimpinan Thariqah Khalidiyah. Itu beliau bermazhab Imam Abu Hanifah tapi mensarahkan pendapat-pendapatnya Imam Malik. Aujazul Masalik nama kitabnya, 14 jilid. Ente bilang, ngapain baca Fadilah Amal bahasa Indonesia? Baca dong Riyadhus Shalihin. Ente baca Quran aja nggak bisa. Nyalahin Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Innalillahi. Kenapa kita diperintahkan baca Fadilah Amal itu? Supaya lebih cepat kita memahami. Iya, yang gondrong aja antum nggak bisa baca, apalagi yang botak. Ya kan, coba Zaidun itu bacanya Zaid apa dan Dindun gitu kan. Ya. Zada mana ada Zada. Jadi jangan menyalahkan ulama kita nih, nggak boleh menyalahkan ulama. Nabi mengatakan luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama tuh beracun. Antum tuh kalau ngomongin ulama berarti antum sama saja makan racun dengan sengaja, mati pasti. Nggak celaka dunia aja, celaka akhirat juga.
Lah ada ulama, ada orang-orang yang baru pintar ngomong, bilang Nabi kayak begitu. Ada lagi ustadz-ustadz yang lagi tenar mengatakan Nabi Musa adalah premannya para nabi. Inna la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah bilang, jangan kamu mengeraskan suara kamu di hadapan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sendiri aja panggil nama Muhammad enggak dengan Muhammad. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, balik ma unzila ilaika wa illam tafal pambalagta risalatah. Kecuali Nabi menceritakan Nabi Muhammad kepada orang lain, kepada nabi-nabi yang lain. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maka kita harus cari, harus hati-hati mencari guru itu. Jangan semua dihalalkan. Iya, semua dihalalkan, bingung. Masalah fidyah aja bingung kita. Ya kan? Bertahun-tahun kita masalah kurban itu salah. Kulit dijual, kepala dikasih upah untuk yang penjagal. Kemudian torpedonya dicolong duluan. Itu kalau habis potong kambing, torpedo hilang tuh. Itu kalau ada hilang langsung bilang, siapa yang hari ini nyolong nih. Tuh. Biar kita tahu semuanya. Dan jarang sekali ustadz-ustadz yang menyampaikan perkara ini. Kenapa? Karena nggak enak. Lo nggak enak terus sampai di hadapan Allah, antum salah terus berarti berkorban. Antum salah terus berarti berzakat. Zakat, panitia zakat dapat bagian zakat. Panitia korban dihitung semuanya dapat. Kalau yang nggak jadi panitia dapat satu kantong, yang panitia 3 kantong, 5 kantong. Itu dosa itu kayak gitu tuh. Maling itu, maling yang sesungguhnya itu maling itu tuh. Ayyu malahmin nabatan min haramin fannaru aula bihi, kata Nabi. Barang siapa di dalam tubuhnya ada perkara yang haram walaupun hanya sebesar biji sawi, maka tempatnya neraka jahanam. Nah itu kan daging korban tuh, daging yang belum dibagikan, antum jangan ngambil duluan. Insyaallah minggu depan kita pembahasan korban. Kita bahas asal muasal korban, hikmahnya korban, dan fikihnya korban. Biar kita nih ngerti. Kadang-kadang kulit dijual. Yang menjualnya panitia lagi, bukan yang punyanya. Yang punya aja nggak boleh ngejual, apalagi panitia yang diwakilkan. Jadi kita selama ini salah semuanya kita selama ini. Yang salah. Nabi mengatakan man ba'ajil da udhiyatihi fal udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Tanduknya juga sama. Ya, hati-hati ini kita harus ngerti nih kayak gini-gini nih, ngerti nih. Karena saya yakin di sini kan orang-orang ahli ngaji semuanya, ya kan? Maka jangan sampai gara-gara perkara yang kita ini nggak tahu, ataupun tahu kita pura-pura nggak tahu, akhirnya kita di hadapan Allah malah jadi salah. Diperbaiki itu. Panitia-panitia korban yang di masjidnya masih ngupahin jagalnya pakai kepala satu ekor sapi, udah diudahin, nggak ada lagi. Paham di sini insyaallah? Wa dzikrul hasanati al-madiyati wala yadri akubilat amrudda. Orang yang celaka yang nomor 2 adalah selalu melihat kebaikannya. Itu ngaji lo kalau nggak ada gua tuh nggak jalan itu. Ini barokahnya ngaji lo itu kalau ente tahu nih, saya nih orang-orang awalunnya nih. Wow. Ada begini, ada. Iya saya. La ilaha illallah. Itu masjid itu asalnya dari saya, itu masjid itu. Iya. Tapi memang kadang-kadang diperbolehkan kita menceritakan kebaikan. Bagaimana ayatnya? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka tergantung hati kita. Silahkan. Ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi ada pahalanya. Sedekah secara terang-terangan juga ada pahala. Al-musirru bis shadaqati kal musirru bil gimana? Hadisnya Ustaz Gifari? Al-musirru bis shadaqati kal musirru bil Quran. Orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi itu seperti orang yang membaca Quran dengan secara lirik. Orang yang sedekahnya terang-terangan seperti orang yang membaca Quran dengan terang-terangan. Tapi tergantung hati. Nah, yang tahu hati kita ini bukan siapa-siapa, Allah aja yang tahu hati kita itu. Makanya Sayyidina Ibnu Sirin beliau mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh.
keikhlasan itu adalah rahasia antara hati kita dengan Allah. Ya, sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamu malakun fayaktubu. Malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan atau keburukan kita nggak tahu kalau itu kita ikhlas atau tidak. Wala hawan fayumhilhu, atau hawa nafsu yang terus ada dalam kehidupan kita pun nggak tahu kalau dia ikhlas atau tidak. Dia adalah rahasianya Allah tuh, ikhlas tuh. Jadi ente jangan bilang, ah dia mah ngumumin sedekahnya berarti nggak ikhlas. Lu yang iri, lu yang hasut. Tapi hasut ada dua. Kata Imam Ghazali lagi nih. Ini saya baca kemarin pas ngaji Kamis Ihya itu. Imam Ghazali menjelaskan tentang ghibah. Ghibah itu dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan 3 kalimat. Yang pertama ghibah, yang kedua al-ifku, yang ketiga buhtan. Kata beliau dalam Ihya itu, ini saya bawa catatannya. Al-ghibatu fa ammal ghibatu fahiya an taqula fi akhika ma huwa fi, kata Imam Ghazali. Ghibah adalah kita betul-betul membicarakan aib orang dan orang itu mengerjakannya. Itu ghibah. Itu yang disebut dengan ghibah. Ini ringkasan kemarin ngaji malam Kamis nih di Masjid Al-Maidah. Yang kedua adalah wa ammal ifku an taqula fihi ma balagaka anhu, yaitu membicarakan berita yang sampai kepadanya tapi orang itu nggak tahu kalau itu benar atau tidak. Dia nggak tabayun, itu juga dosa. Yang pertama ghibah gini, Ustadz Gipari ngomongin Aji. Si Aji ini punya kebiasaan suka ngintip lah. Ini contoh, tapi bener nggak Ji? Ustadz Gipari ngomongin ke saya, tapi dia benar mengerjakannya, itu namanya ghibah, dosa. Yang kedua adalah wal ifku, antaqula fihi ma balagaka anhu, membicarakan berita yang sampai kepadanya tetapi orang itu tidak tahu kebenarannya. Ustadz Gifari ngomongin Aji itu suka ngintip, ya kan? Dan saya ngomongin itu ke Haji Alvin, dan saya nggak tahu tuh siapa Aji orangnya, itu nggak tahu saya. Itu namanya ifku, dan dua-duanya dosa. Yang ketiga adalah buhtan. Apa tuh buhtan? Antaqula fihi ma laisa fihi, ngomongin orang padahal tidak ada pada dirinya. Itu buhtan tuh. Dan tiga-tiganya dosa besar. Tiga-tiganya dosa besar. Bagaimana ayatnya yang buhtan itu? Buhtanun azim itu bagaimana ayatnya? Ayo loh, mumat loh. Ainal Hufaz. Masa saya mau tanya Bang Rio? Atau enggak saya tanya Bang Naim? Bang Naim gimana ayat itu Bang Naim? Allahu Akbar. Nah, dari pembahasan ini, kenapa orang bisa ngomong orang? Karena hasad. Sehingga Imam Ghazali mengatakan hasad itu dibagi menjadi dua. Ada yang hasad hakiki, ada yang hasad majazi. Hasad hakiki adalah berharap hilangnya nikmat dari orang yang Allah kasih nikmat. Itu hasad hakiki itu. Nggak saya tulis lagi keterangan Arabnya. Berharap hilangnya nikmat al-mun'ama alaihi, dari al-mun'ami alaihi, dari orang yang diberikan nikmat itu, dan itu dosa. Itu hasad hakiki itu. Kan kita suka kayak gitu tuh. Makanya orang hasad itu jangan kita urusin. Dia ngelihat nikmat kita aja udah parah, dia udah panas banget dia. Seterus. Yang kedua adalah hasad majazi. Orang tersebut, ini hasad majazi nih kata Imam Ghazali ini, yaitu seperti ghibthah. Ghibthah itu dia pengen punya nikmat kayak orang itu tanpa ada harapan nikmat itu hilang dari dirinya.
Kalau ini perbedaan pendapat ulama, beliau sampaikan gitu dalam Ihya. Kalau itu berupa nikmat agama, itu sangat dianjurkan. Makanya Nabi mengatakan la hasada illa fisnataini. Tidak diperbolehkan hasad kecuali kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Antum boleh hasad sama Ustadz Gifari karena dia hafal Quran. Tapi jangan hasad sama dunianya. Semenjak jadi mutawif ya kan Ustadz Gifari jamnya iWatch, iPhone-nya sekarang yang 16, ya kan? Tasnya, handbagnya Prada, ya kan? Iya. Nggak boleh kalau begitu, antum malah dosa. Nah, kemudian yang kedua, hasad. Yang kedua itu majazi. Yang diharamkan, ya, yang sebagian ulama memakruhkan dan mengharamkan adalah kita iri terhadap dunianya seseorang. Itu sebagian ulama haram, nggak boleh. Sebagian ulama makruh. Ya artinya ketika nggak ada ulama yang bolehkan, jangan kita kerjakan. Ada kaidah usul fikih mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama sangat dianjurkan. Ini perkaranya satunya haram, satunya makruh. Ya udah mendingan kita nggak usah hasad. Kenapa orang tuh bisa hasad? Ya tadi, ya karena ungzuru ila man fawqakum fid dunyakum. Kata Nabi, orang tuh kenapa bisa hasad, kenapa bisa nggak syukur? Karena melihat dunianya orang lain. Itu kata Nabi, itu bukan kata saya. Kemudian yang ketiga adalah wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Baru diomongin. Melihat dunianya orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Tuh celaka tuh, sampai kapanpun nggak kekejar. Udah hasadnya sama sedekahnya aja. Kapan gue bisa sedekah kayak gitu tuh? Kayak tadi ngobrol sama Bang Haji Rio sama Bang Haji Alvin. Gue tuh kemarin sholat taraweh 30 juz di Temboro tuh lu aja motivasi gue. Masa Alvin bisa gue nggak bisa? Itu boleh kayak gitu tuh. Namanya fastabiqul khair. Dan itu sangat dianjurkan. Makanya Sayyidina Umar tuh ketika ditanya dalam perang Tabuk, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nggak bisa ente ikutin Abu Bakar. Abu Bakar mah 8 pintu surga setiap hari panggil namanya. Nabi pagi-pagi tanya siapa yang sudah nengok orang sakit, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang semalam menghatamkan Quran, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang antar jenazah sampai kuburan, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang memberikan sedekah kepada fakir miskin, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Makanya Nabi mengatakan khairul khalqi ba'dal anbiya Abu Bakrin. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Iya, nggak bisa kita ikut Sayyidina Umar aja nggak bisa ngikutin Sayyidina Abu Bakar. Itu di awal-awal kitab Nasuhaibat disebutkan itu. Jadi pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tuh samping Nabi lihat bintang-bintang itu. Banyak sekali bintang-bintang ini ya, banyak banget. Tapi kata Sayyidina Rasulullah kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, satu amal, satu subhanallah ayahmu itu lebih Allah harga daripada bintang-bintang di langit itu. Sayyidina Abu Bakar bilang subhanallah, itu lebih Allah hargai daripada bintang-bintang di langit itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan seluruh amal aku apabila ditimbang dengan satu Allah kalimat ucapan Allahnya Sayyidina Abu Bakar, tentu akan lebih mulia kalimat Allahu Akbar yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Umar yang bilang, bro. Ente apa lagi? Allahu Akbar. Kenapa bisa demikian? Karena kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Ayatnya bagaimana ketika di goa? Idhuma fil ghar. Idh yaqul li sahibihi. Coba Ustaz pakai ayatnya, ayat dari awalnya. Dari awal. Hah?
idh yaqulu li sahibihima itu gimana ayatnya? Coba ayatnya gimana? Baca dari awal. Dari satu ayat aja. Ya udah coba baca. Pakai mic dong. Ini 17 tahun guru tahfidz Ar-Ridho baru umur 17 tahun sudah kubro 5 kali. Nggak pakai salah. Kita 17 tahun ngapain? Nih 17 tahun ya. Kita yang 30 tahun nggak bisa ngaji. Masih mending lah. Yang 65 tahun nggak bisa ngaji, udah mau mati. Ayo Ustaz Fakih. Awalnya antum lihat, setelahnya nggak boleh ngelihat. Coba, ayo. Dipegang Quran Ustaz Ikam. Pengen menunjukkan kepada jamaah kalau guru Ar-Ridho. Ayo. Iya ya. Tapi udah nggak apa-apa ya. Bismillah. Hah? Ayo udah coba. Ya udah pakai pegang Quran. Ayo. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi ketika dikejar oleh kaum Quraisy masuk ke dalam Goa Sur dan tertutup di dalam Goa Sur. Sayyidina Abu Bakar ketakutan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya, bukan kepada Nabi, kepada keduanya. La tahzan innallaha, jangan takut, Allah sama kita. Makanya punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Sayyidina Abu Bakar itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan di belakang Sayyidina Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya, memandang dunia terhadap orang yang lebih di atasnya. Terus yang terakhir, yang keempat apa? Wa nazruhu ila man dunahu fid din. Giliran kepada orang ahli agama dia meremehkan. Bagaimana surat Al-Mutaffifin ayat menjelang ayat terakhir? Lupa. Coba Quran. Lupa. Gimana sih lupa mulu nih? Fal yaumal ladzina amnal kufarin hakun. Coba gimana ayatnya? Wa idza marru bihim wa idza qalabu, kalau datang orang-orang yang jauh lah diketawain. Ngapain lu? Wa idza marru bihim yataghamazun. Kita yang lagi di masjid diketawain, itu ngapain seorang di masjid aja tuh. Tuh orang-orang kayak gitu orang-orang celaka tuh. Bukan hanya orang kafir yang celaka, orang yang kenal kepada Allah pun kalau meremehkan orang yang dalam agama, dia celaka itu. Itu kata Allah kan dalam surat Al-Mutaffifin, bukan kata saya. Terus sebelum ayat itu apa? Sebelum ayat itu apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yanzurun makanu yaf'alun. Itu hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Itu ngapain nih orangnya di masjid aja katanya. Nah, kita juga bingung sama dia. Itu ngapain orang kok main handphone aja, dunia aja, kayak nggak mau mati aja. Sama-sama bingung kita sama mereka jadinya. Dia bingung sama kita bingung sama mereka. Makanya kalau kata Sayyidina Umar, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal.
Orang ahli dunia menganggap dunia dengan menganggap kemuliaan dengan harta, sementara orang ahli akhirat menganggap kemuliaan dengan agama. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal. Ada pertanyaan nggak? Ayo silakan bertanya. Ya, Bang Dikin. Mau nanya dong pandangan Ustaz, kalau kita puasa sunnah nih, contohnya kayak Senin Kemis atau Ayyamul Bid ya kan, tapi kita selalu ketinggalan sholat jamaah maghribnya. Karena kalau maghrib itu kalau di bulan-bulan biasa kan ajan komatnya cepet tuh Ustaz. Ya gitu aja Ustaz. Baik, ya usahakan kita bisa mengetahui waktu. Ini kan bukan bulan Ramadan. Nah kita yang lagi puasa sunnah, paling nggak minum aja dulu Bang Dikin. Terus kita biar dapat berjamaah, ya kan. Nah sementara membatalkan puasa hukumnya wajib juga. Nah, kemudian tertinggal berjamaah juga ya kurang afdol. Ya tinggal bagaimana keadaan kita, gitu aja. Kalau misalnya bisa dipastikan cuman tertinggal 1 rakaat, ya saya bilang ya nggak apa-apa, yang penting masih dapat berjamaah. Ya kan, Nabi mengatakan barang siapa yang ketika dia pergi ke masjid sementara jamaah sudah bubar, maka dia terhitung mendapatkan jamaah sempurna. Ya pakai hadis itu aja nggak apa-apa. Hadis hari yang paling enak itu. Ya gitu Bang Diken. Ada lagi nggak? Ayo. Ibu-ibu. Ustaz Gifari. Ya, emang belum ya? Baru 2 dong. Bang baru 2. 3. Hah? Udah. Maksudnya mau ulang aja, mau ulang. Oh, yang pertama Ustaz Gifari hafalkan Lisyanuz Zunub Al-Madiyah. Wahya indallahi mahfudhah. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Yang ketiga, wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazru, yang keempat, wa nazruhu ila man dunahu fid din. Coba hafal enggak? Nisyanul dzunub al-madiyah wa indallahi mahfudhah. Ya. Yang kedua, Satikam. Wa dzikrul hasanatil madiyah Dzikrul hasanatil madiyah aqubilat qubilat amruddat. Yang ketiga, nadruhu ilaman fid dunya. Terus yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat nadruhu ilaman dunahu fid. mandunahu fid din. Memang orang tuh kalau hafal Quran cerdas otaknya. Ustaz Gifari itu paling sering banyak hafalan apa yang saya sampaikan tuh. Toto hafal aja. Masya Allah, la quwwata illa billah. Udah ya, cukup ya. Baik, boleh Bang Haji Arifin. Waalaikumsalam. Saya kan sering safar Pak. Ya. Tentang sholat. Saya ada kodokan sholat juga Pak. Apakah pada waktu saya safar kan saya bisa kosor Pak? Dengan syarat dan ketentuan berlaku Pak. Apakah kodokan sholat itu bisa dikosor juga atau enggak? Salat yang ditinggalkan ketika meninggalkannya dalam keadaan mukim, maka wajib mengkodoknya itmam sempurna. Salat yang ditinggalkan atau tertinggal dalam keadaan safar, maka boleh mengkodoknya dalam keadaan safar kosor. Contoh, ingat nggak waktu kita pergi ke Padang, 11 jam kita tersesat, akhirnya kita sampai nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Maka di situ pas ketemu masjid, kita mengkodok kosor dan mengkodok asar dengan kosor. Nah, asar dan zuhur. Nah, sementara maghrib dan isyanya kita jamak takdim. Jadi seperti itu. Enak banget dong safar kita kodokin. Terus gini, ini pertanyaan bagus sekali. Suka ada broadcast masuk ke handphone kita di WhatsApp, terutama di akhir Jumat Ramadan. Setelah sholat, barang siapa yang setelah di akhir Jumat Ramadan dia sholat 4 rakaat, itu batil, itu mungkaroh, ya, itu menghapuskan semuanya.
Itu yang mengatakan batil mungkaroh adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitabnya Imam Bukhari. Beliau ngarang kitab namanya Fathul Bari. Paham di sini insyaallah ya? Itu keenakan banget berarti. Wah, pas kebetulan nih. Nggak sholat setahun dia. Sholat cuman apa? Jumat terakhir Ramadan 4 rakaat. Hilang semua tuh. Enak banget. Itu batil mungkaroh ya. Nah, jadi kalau seumpama gini, kalau sempat ada yang broadcast, bro, kalau mau broadcast, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dapat pahala yang sempurna. Nah, kalau kayak gini ini harus jelas dulu dari mana sanadnya, siapa yang meriwayatkan hadisnya, siapa perawi-perawinya. Jangan langsung, ya gua amalin lah. Jangan. Ya, insyaallah ya. Sama ngamalin amalan dari TikTok juga tuh. Kurang baik, bukan nggak boleh, kurang baik aja. Ya, antum kan pada punya guru, datanglah ke guru-gurunya. Bang Rio punya Sayyid Mujtaba, datang. Ya kan Ustaz Ghifari punya guru di Darul Qalam, datang. Nah, kita punya guru-guru masing-masing, datang. Minta amalan biar ada ruhaninya, biar sanatnya sambung. Oh, ternyata ini loh. Ini pernah diceritakan Kiai Uzairon kepada kami waktu daurah. Ada santri Al-Fatah, jadi kiai di Lampung. Kiai besar di Lampung, santrinya udah hampir 500. Terus dapat amalan baca Al-Fatihah setiap habis sholat 7 kali. Bagus nggak baca Al-Fatihah? Itu ngamalin setahun kok, lama-lama santrinya pada kabur, pada hilang-hilangan. Sowan ke Temboro, Pak Yai begini. Loh, kamu lihat dulu yang ngasih tuh sholat jamaah di masjid apa enggak? Punya santri apa enggak? Pas dicek ternyata dia nggak sholat di masjid, dia nggak punya santri. Ya iya, efeknya sampai kayak gitu. Apalagi agama, ya. Jadi agama tuh harus dengan sanad yang serius. Kalau kita ngelihat TikTok misalnya, barang siapa yang amalan ini akan begini, tanyakan dulu ini bagaimana nih. Udah, kalau ini saya kasih nih sama jamaah semua di ngaji pro nih semuanya nih, tanpa terkecuali. Antum baca ayatul hirzi, udah pagi sama sore, ya. Udah nggak usah datang ke dukun, nggak usah rumahnya disiram pakai air garam, nggak usah. Baca ayatul hirzi ini dah. Saya tuh puasa ayatul hirzi itu 40 hari 3 kali. 1 kali saya di Temboro, 2 kali di rumah saya. Saya pertama kali nikah, pindah sekarang ke Al-Mu'idah yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi milik itu rumah. Itu sebelum saya netep, itu pas netep di situ saya puasa 41 hari. Niat itu supaya orang-orang seneng. Karena dulu dapat amalan dari kiai, kalau kamu ngamalin puasa ayatul hirzi sambil puasa 41 hari, nanti orang-orang akan seneng sama kamu. Nah, tahun berikutnya saya puasa lagi 40 hari itu. Alhamdulillah. Nah, antum ngamalin aja, nggak usah pakai puasa. Itu dari mulai baknya bismillah itu sampai akhir ayatul hirzi sampai narudubikal ada itu semuanya tuh manfaatnya banyak itu. Supaya disegerin orang baca la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini antum nih, terutama para penceramah-penceramah nih. Kalau antum pengen kok naik podium santai, nggak ngeredek apa, laqad ja'akum setelah sholat 3 kali. Laqad ja'akum, itu saya dapat dari Kiai Uzairon itu. Iya, mau bayan gitu. Misalnya kita dipanggil di undangan mana, bacalah. Udah pernah saya kasih gitar itu. Udah baca laqad ja'akum tat. Nah, itu dari kiai saya. Nah, kiai dari gurunya, dan saya punya tuh namanya Al-Battar. Segini nih tuh tebelnya nih. Jadi Al-Battar itu semua amalan ayatul hirzi dengan guru-gurunya yang sana sampai kepada Rasulullah. Jadi saya mengamalkan sholawat aja itu sanadnya sambung sampai Nabi itu. Nah, ini kita kadang lagi scroll TikTok, sholawat, wah ini keren ini nih. Enggak tahu siapa yang nguploadnya kan, yang nguploadnya lagi mabuk, mereka salah ngupload dia. Ya, maka cari guru yang betul, cari yang guru yang bersih. Nah, antum beli di Kebon Jeruk, harganya mungkin 15.000. Satu kitab itu baca setiap pagi. Habis sholat subuh dibaca. Kalau nggak bisa semuanya sampai sebelum Yasin. Itu Masya Allah. Hah? Belinya? Oh deh, ya nanti kan di sini nanti ada koperasi nih.
Kita beli aja di sini. Ustaz kapan mulai buka operasi? Segera ya. Nanti yang mau beli di sini. Kalau yang gede berapa? 30.000 ya. Kalau yang kecil 15 ribuan lah itulah. Nah itu baca tuh. Nah baca tuh. Jangan sampai nggak baca tuh. Itu kenapa kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Itu jangan, itu saya dapat dari guru-guru saya dari guru saya lagi itu. Itu ya Hayyu ya Qayyum itu Nabi ajarkan kepada para sahabat di mana? Di perang Badar. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum dibaca itu langsung seketika itu istastabisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan para malaikatnya untuk menolong para sahabat. Ketika kapan? Baca ya Hayyu Qayyum diberikan kepada para sahabat, sahabat kepada anak-anaknya, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, terus sampai akhirnya ke ngaji pro. Itu jadi sambung sanatnya tuh. Ada tali rantainya, tangganya tuh jelas. Ya nanti minggu depan diadakan Ustaz, ya. Minggu depan Ustaz Holil mana? Nanti beli yang banyak buat, jangan dikasih, kalau dikasih keenakan. Biar mujahadah, biar ada mujahadah. Alhamdulillah nih juga pengumuman. Sekarang santri-santri Ar-Ridho ya kita nggak fasilitasi full, biar orang tuanya ada korban. Kayak beli seragam, sekarang buku beli sendiri ya. Buku beli sendiri, kitab beli sendiri. Kemarin-kemarin kita fasilitasi. Kalau sekarang bukan nggak mampu Haji Ridho, dan itu atas perintah saya. Nggak ada lagi namanya gratis-gratisan di sini. Ya, jadi kayak kitab, pulpen, lehar dan sebagainya, kecuali kasur dengan lemari itu masih difasilitasi dari pondok. Tapi kalau kayak ini dulu mah apa? Pulpen, sabun mandi, deterjen, gayung aja pecah kita beliin. Akhirnya anak sekarang masih tidur aja. Ada anak 7 bulan belum bisa ngapa-ngapain coba. Kan kita nggak mau kayak gitu. Ente jangan kata Ustaz Gifari, jangan mentang-mentang di sini gratis semua. Akhirnya nggak mikir jadinya kita. Maka di sini mumpung saya buat jamaah ini semua yang terutama wali-wali santri di sini sekarang fasilitas itu kita berhentikan. Ya, nanti ada beli seragam. Kemarin beli imamah ya Tat ya. Beli imamah biar rapi. Beli masing-masing. Nah, orang tuanya cari uangnya, cari yang paling halal. Biar anaknya berkah ngafalnya. Insya Allah tenang aja, bayaran masih 100.000 Tat ya. Tenang aja udah, masuk nggak bayar. Yang penting kayak pulpen, kitab, rehal, apalagi Ustaz Evan? Seragam, terusnya sabun mandi, sabun cuci. Dah, sekarang itu kita hentikan, itu dari orang tuanya. Biar orang tuanya mikir, oh iya ya anak gua di sono ya. Jadi kalaupun lama-lama di sini dia mikir juga. Ini kan kalau kasih fasilitas gratis, udahlah nggak apa-apalah gratis inilah. Enak. Ini bukan kos-kosan, Bro. Kita punya target di sini 2 tahun selesai. Ya, alhamdulillah barokahnya doa-doa wali-wali santri. Sekarang santri Ar-Ridho sudah 25 orang ya. Sudah 25 orang, kuota tinggal 5 lagi. Udah alhamdulillah udah banyak yang daftar, dan doakan insya Allah akhir Juni kita akan pembangunan di Ar-Ridho Magelang. Kurang lebih 1,8 hektar. Kita nggak minta uang dari Bapak Ibu, kita hanya minta Yasin. Kalau bisa puasa Senin Kemisnya buat Ar-Ridho Magelang, ya. Terus sedekahnya buat Ar-Ridho Magelang. Kalau bisa hatamkan Quran 1 kali hataman aja buat Ar-Ridho Magelang. Kita nggak pakai proposal minta uang segala macam, enggak. Tapi kita minta doanya. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma iftah lana futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma kammil ma'aniha
kamil mabaniha wasi aradiha adim barakatiha abqiha ila yaumil qiyamah khususan mahat aridai Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Rasulullah fashfa' lana indal maulal azim. Ya Rasulullah fashfa' lana indal maulal azim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal mash'aril haram wa qabr nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarzuqna ziyarata Rasulillah ya Allah, an tarzuqna bi ziyarata Rasulillah, an tarzuqna ziyarata Rasulillah sallallahu. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti minggu besok ada pengajian wali santri, khususnya wali-wali santri yang anak ada di sini ngaji. Kemudian yang tidak ada kesibukan saya mengundang pada para jamaah juga bisa ikut ngaji pagi jam 8. Nanti besok insya Allah akan ada laporan anak-anak santri siapa yang sudah hafal 20 juz, 15 juz, berapa hadis, itu nanti akan disampaikan oleh Ustaz Gifari insya Allah. Hah? Setiap minggu keempat. Dan nanti akan ada makan-makan gratis seperti ngaji plok. Yang mau hadir silakan, terutama wali-wali santri. Itu diwajibkan banget supaya anak dengan guru sambung robitohnya kuat sehingga keberkahan akan sampai kepada anaknya insyaallah. Ashrafana تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تسع الشحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. Mohon maaf lahir batin, insyaallah minggu depan panjang umur yang mau beli Ayatul Hirzi di Ustadz Gifari insyaallah kita akan buka koperasi ya. Dia beli di sini insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.